Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekali lagi membahas mengenai Pi Network. Kenapa saya suka membahas Pi Network? Begini loh. Saya pada setiap kali review saya selalu memberikan satu informasi yang tidak saya buat-buat gitu ya. Semua informasi yang saya berikan tentu ada sumbernya. Saya tidak asal bicara. Tapi mereka pecinta Pi Network ya selalu melihat video saya hanya dari judulnya. Yang mana judulnya juga tidak salah, kan sudah saya bahas sebelumnya gitu ya. Mulai dari pertama ketika saya bilang Pi Network itu berbohong, wah mereka marah. Padahal kalau mereka dengar video saya, yang saya bilang Pi Network berbohong, karena apa? Karena dia mengklaim dia adalah sebuah koin kripto pertama yang ditambang melalui handphone, padahal bukan dia. Terus ada yang nanya, jadi siapa Pak? Ya denger dong video saya. Iya dong, itu satu. Kedua, video saya yang menanyakan apakah Pi Network akan scam seperti OneCoin, karena kan mereka menggadang-gadang orang pinter tuh dari Stanford, padahal OneCoin juga dibuat oleh orang pinter, doktor pula ya, yang pernah bekerja di sebuah perusahaan konsultansi terbesar juga di dunia. Tapi saya nggak bilang Pi Networknya sudah scam, makanya didengar dulu videonya. Oke? Nah terus kemudian ketika saya yang terakhir saya ulas lagi mengenai Pi Network ya, juga sama. Maka dari itu saya ulas lagi ya, biar nggak apa-apa lah, biar tambah marah gitu ya. Jadi kalau Anda tidak mau cerdas, silakan bully saya terus saja ya. Tapi kalau bully yang cerdas gitu, jangan Bapak juga nambang Pi Network. Saya nggak nambang Pi Network gitu ya. Bapak bohong mulu. Anda yang nggak dengar video saya ya. Nah ini perkembangan yang menarik mengenai Pi Network, yaitu tentang katanya yang akan masuk ke mainnet ya. Di awal-awal beritanya akan masuk November, terus dirubah lagi Desember ini sedang persiapan ya. Saya sudah bilang tidak akan Desember ya, tapi nggak percaya ya sudah, kita lihat ya. Kemudian ada yang komen di video saya yang terakhir mengenai Pi Network, siapa yang bilang pada Desember? Maret katanya. Mereka mengkoreksi sendiri. Maret Pak, enggak Desember. Oke lah, sekarang kita lihat ya perkembangan terakhir mengenai Pi Network ya. Anda nonton dengan detail, jangan di skip. Anda lihat sumber yang saya kutip ya. Jangan nuduh saya buat-buat sendiri. Nah, di sini ada berita dari Cryptonic ya. Cryptonic ini Anda bisa lihat di atas tuh ya, address itu cryptonic.com /Pi roadmap update. Nah Anda cek aja sendirilah, Anda bisa search gitu ya. Kan sekarang zaman Google gitu ya, Anda bisa search. Ketik aja tuh judulnya Pi roadmap update on white paper December 2021 ya. Nah, sekarang kita lihat ini update apa atas white papernya Pi Network itu sendiri. Begini, Pi Network ketika meluncurkan Pi Network itu dari 3 tahun yang lalu, dia punya white paper. White paper itu kira-kira yang menggambarkan lah apa itu Pi Network, cara kerjanya gimana, stage-nya apa aja ya. Setelah dari testnet terakhir akan masuk ke mainnet, semuanya diterangkan di white paper. Nah, tetapi sekarang white paper dari Pi Network ada update-nya yang dikeluarkan di Desember 2021. Jadi Pi roadmap atau peta jalan dari Pi ini ya mengalami perubahan. Anda yang nambang nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Tapi saya yang tidak nambang tahu. Jadi peta jalan lah kalau diterjemahkan bebas dari roadmap ini berubah. Berubahnya di mana? Ini yang saya mau update ke Anda. Tapi kalau Anda sudah saya kasih tahu tetap marah, Anda benar-benar bebek-bebek dungu.
saya sedang memberitahukan yang benar, Anda maunya marah terus gitu ya, maunya membuli saya, artinya Anda nggak pernah mau belajar ya. Tapi kalau Anda masih mau marah, mau bully, terbukti Anda adalah bebek dungu ya. Mari kita belajar cerdas ya. Ini dikeluarkan oleh Pi Network itu sendiri. Nah, di sini fasa ketiga yang harusnya adalah fasa terakhir mainnet. Semua sudah ngerti kan bahwa Desember ini katanya sudah mulai masuk mainnet. Nah, di sini disebutkan memang di Desember 2021 mainnet dari Pi ini akan mulai go live, akan mulai hidup katanya. Ya. Berarti yang waktu itu mengkoreksi saya, "Oh, Maret, Pak." Nggak bener dong. Di sini bilang mainnetnya Desember nih mulai will go live, akan mulai hidup gitu ya. Nah, migrasinya dari balance atau saldo-saldo para pionir ini ya dimulai pada periode ini ya. Nah, menariknya Anda yang punya downline kan juga semuanya termasuk Anda harus KYC, masukkan data-data pribadi Anda. Bisa saja Anda misalnya kalau total tercantum punya, umpama nih ya, punya banyak, tetapi downline Anda belum melakukan KYC, maka cuman yang melakukan KYC saja yang terbawa menjadi bagian dari saldo Anda, ya. Anda bisa baca di sini ya. Anda bisa baca di sini. Anda lihat yang saya kasih kotak merah itu. Ya. Mainnet ini ternyata sekarang tidak hanya mainnet. Mainnet itu dibagi 2 periode lagi. Hebat ya. Orang pikir mainnet ini yang terakhir, tetapi mainnetnya Pi Network ternyata ada 2 bagian. Nah, bagian yang pertama disebut firewall mainnet atau disebut enclosed network. Network yang tertutup. Sebut saja demikianlah ya terjemahan bebasnya. Nah, mainnet yang kedua namanya open mainnet atau open network, network yang terbuka. Jadi mulai sekarang ingat ya, bukan hanya mainnet saja sebutannya. Ada 2, yang satu firewall mainnet. Mainnet yang diberikan firewall gitu ya, ya supaya security-nya tinggi bla 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 lah. Saya pakai bahasa yang sederhana saja ya, atau disebut enclosed network, network yang tertutup. Baru setelah itu masuk ke open mainnet ya, atau disebut open network. Oke, sini dulu ya. Jadi mainnet sekarang ada 2 loh, bukan langsung mainnet selesai Anda dapat duit, belum, ada 2. Ya, banyak yang nggak tahu kan. Mari kita lihat lagi. Enclosed network, mainnet bagian pertama akan dimulai di Desember 2021 ya. Nah, periode enclosed network ini ya, di sini Anda belum bisa mengharapkan koin Anda langsung jadi duit ya. Anda bisa baca di sini ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mainnet selama mainnet yang enclosed network ini bisa dipakai untuk membeli barang gitu ya. Di mana? Di aplikasi-aplikasi Pi. Ya Anda cari dah tuh. Aplikasi Pi apa yang sudah bisa menerima Pi coin. Yang seperti saya kemarin bilang itu ya, bisa beli Fortuner gitu ya. Anda cari. Kalau ada Anda tukerin aja. Kan dia bilang bisa tuker Fortuner, bisa tuker Nissan Terra dan macam-macam ya. Itu kan aplikasi Pi. Ada tes atau beli koper gitu kan. Ada kan harganya di video saya sebelumnya ya. Nah, di sini katanya sudah bisa. Anda cari yang namanya Pi Apps atau aplikasi-aplikasi Pi ya. Atau Anda sudah bisa mentransfer Anda punya koin Pi ke teman Anda, bisa ya. Tetapi di sini yang saya kasih kotak merah, Anda baca sekali lagi ya. Mereka hanya bisa menggunakan Pi-nya mereka, Pi coin-nya itu ya secara bebas di dalam lingkungan tertutup mereka saja, di dalam Pi network-nya saja. Belum bisa Anda tukarkan di crypto exchange misalnya. Misalnya di mana? Di Binance, di toko kripto, di Indodex misalnya. Belum bisa, hanya bisa di dalam Pi network.
Dan itu pun belum bisa ditukarkan uang, hanya bisa transfer sesama teman atau beli barang ya di aplikasi-aplikasi Pi. Anda mesti cari, ada nggak tuh, yang bener nggak tuh yang bisa tukar Fortuner, bisa yang tukar Nissan. Kalau bener, Anda tukar. Tapi saya kasih tahu belum ada, ya. Tapi kalau ada, cepet-cepet tukar, ya. Karena hanya bisa di lingkungan itu saja, nggak bisa ditukar rupiah, nggak bisa ditukar dolar. Sudah mulai ngerti? Lanjut ya. Ini enclosed network period, periode enclosed network, mainnet yang pertama. Masing network yang tertutup. Nah, di sini saya perbesar lagi ya. Para pioneer bisa menggunakan Pi, dalam hal ini Pi coin-nya, di dalam mainnetnya secara bebas di dalam lingkungan yang tertutup tadi. Tetapi, nah di sini yang menarik. Periode ini tidak memungkinkan konektivitas antara Pi blockchain dengan blockchain lain. Hanya tertutup, nggak bisa dengan blockchain yang lain, nggak bisa. Apalagi Anda mau tukar uang, belum bisa. Pada periode mainnet yang pertama. Bisanya apa tadi? Tuker-tukeran. Atau Anda kasih orang nih, gua kasih ini lo segini. Bisa. Atau Anda beli barang. Di mana? Di aplikasi Pi. Ya Anda cari. Mana tuh yang katanya bisa tukar Fortuner? Anda tukar aja. Bener nggak dikasih Fortunernya? Atau Anda tukar koper lah minimum. Atau Anda tukar wine. Atau ada tuh situ ya. Coba aja ya. Kalau bener ya silakan tukar. Nah, cuman cari saja di mana itu aplikasinya ya. Oke, jadi catat ya. Mainnet yang pertama yang enclosed network ya, belum terkonek dengan blockchain lainnya. Lanjut. Nah, batasan-batasan di dalam enclosed network ya. Nah, di sini ya Anda lihat yang saya kasih kotak merah lagi deh ya. There will be no connectivity between Pi and other blockchain or crypto exchanges. Artinya tidak ada konektivitas antara Pi network itu dengan blockchain lain atau dengan crypto exchange. Mau itu Binance, mau itu toko kripto, mau itu Indodex, mau Huobi, mau apapun, tidak ada konektivitas selama periode mainnet pertama. Oke? Kedua, mainnet yang periode yang pertama ya, yang enclosed itu hanya bisa diakses melalui Pi Wallet dan Pi Application melalui Pi Browser. Jadi Anda nggak bisa temukan tuh di crypto exchange, nggak bisa Anda jual. Lanjut lagi nih tambahan ya. Nah, mainnet blockchain bisa diakses melalui komputer, di internet, tetapi melalui suatu firewall ya untuk mengenforce aturan-aturan tadi, untuk mematuhi aturan tadi. Kemudian there will only be core team nodes on mainnet to ensure that firewall is in place at all times. Hanya core tim inti yang ada, nodes dari tim inti yang ada di mainnet tadi untuk memastikan firewall itu bekerja dengan benar. Oke, catat ya. Tidak terkoneksi ke crypto exchange. Oke? Jadi hanya bisa Anda transferan, kasih teman, atau beli barang di aplikasi Pi. Anda cari, ada nggak di Indonesia aplikasi Pi? Ya, yang kemarin saya kasih contoh itu aplikasi di Filipina. Saya nggak tahu apakah orang di Filipina sudah bisa tukerin Pi-nya dengan Fortuner, ya. Oke. Kemudian di sini Anda bisa baca lagi ya. Ini masing dari Cryptonic, bukan berita buatan saya ya. Anda baca terus di situ ya. Pi Wallet hanya untuk bertransaksi di antara tadi ya, pioneers ya dari Pi ya. Nah, Anda baca dah ya. Lanjut. Kemudian menindaklanjuti pioneer to pioneer, pioneer to apps ya, pioneer to pioneer itu saling transfer, saling bagi koin tuh ya. Pioneer to apps artinya Anda mau beli barang dari aplikasi Pi gitu ya. Nah, dikatakan di situ hanya bisa menukarkan Pi, exchange of Pi for goods
menukarkan Pi dengan barang-barang yang ada di toko itu saja. Ya. Kemudian kedua, transfer of Pi between pioneer for goods or services. Di sini tidak disebutkan Anda bisa jual. Di situ Anda baca. Oke. Nah, berikut yang dilarang, ada saya kasih kotak merah. Exchange of Pi for fiat currency. Menukarkan Pi dengan uang sungguhan. Fiat itu uang sungguhan ya. Exchange Pi for other currency. Anda nggak bisa tukarkan Pi ke Bitcoin. Anda nggak bisa tukarkan Pi ke Shiba Inu misalnya. Karena belum terhubung blockchain-nya. Nggak bisa. Ya. Kemudian Anda juga tidak bisa transfer untuk transaksi future dari mata uang fiat yang mata uang sungguhan atau cryptocurrency lainnya. Ya hanya sesama Pi aja. Ya. Yang ini dilarang. Anda baca dong, the following uses will be prohibited. Ya. Nah, hanya pada open network period atau mainnet yang kedua, ya. Di sini dikatakan tergantung depending on the maturity of the enclosed network. Tergantung dari kematangan atau kesiapan dari network tertutup tadi, enclosed network ya, dan progres dari KYC kan banyak, katanya ada jutaan itu. KYC-nya kan lambat itu ya. Nah, makanya periode open network ini mungkin dimulai Maret tanggal 14 yang disebut Pi Day atau Pi 2 Day, yaitu Juni 28, 2022 atau or later. Jadi bisa saja akhir Juni pun belum jalan itu open network period. Jadi Anda jangan bilang, wah ini sudah bisa dapat sekian dolar. Enggak, di sini sudah dibilang paling cepat 14 Maret atau 28 Juni atau lebih lambat lagi. Enggak janji. Ya. The open period means ya, berarti the firewall in the enclosed network period will be removed. Jadi firewallnya itu diangkat ya, tidak digunakan lagi sehingga tidak menjadi network yang tertutup ya. Anda baca di sini ya, semuanya dicopot, itu tidak digunakan lagi firewallnya. Nah, tapi di sini yang menarik ya, kalau Anda lihat ya, dia cuman katakan itu hanya menjadi network yang terbuka ya. Apa yang Anda bisa simpulkan di sini? Kalau saya baca di sini, dikatakan pioneers will have connectivity with other blockchain. Saya asumsi ya, dia mulai bisa ditukarkan dengan mata uang kripto lainnya. Tapi di sini menariknya dia tidak sebut terkoneksi dengan crypto exchanges, terkoneksi dengan ya tadi crypto exchange seperti Binance, Huobi, Indodex, toko kripto. Dia hanya bilang akan memiliki, will have connectivity. Saya asumsikan positif aja ya, bisa dikonversi. Tetapi bagaimana ya mengkonversi Pi ke Bitcoin atau ke Doge atau ke Shiba Inu ya. Tetapi di sini dia tidak bilang dengan tegas akan listing, akan terdaftar di crypto exchange. Dia tidak janji loh. Dia tidak janji, dia cuma bilang akan punya konektivitas. Will have connectivity. Connectivity seperti apa juga nggak jelas. Saya tadi hanya menyimpulkan sesuatu yang agak positif saja karena punya konektivitas dengan blockchain mata uang kripto lain gitu ya. Mungkin bisa ditukarkan. Tetapi bagaimana bisa ditukarkan ya? Kalau dia di sini tidak tegas-tegas bilang akan bisa terhubung dengan crypto exchange. Tidak disebut. Oke? Jadi kalau Anda masih nggak suka dengan berita apa adanya itu yang datangnya juga dari Pi Network, jangan marah sama saya. Kalau Anda marah-marah sama saya lagi, jelas sekali Anda bebek dungu nih. Yang dikasih info ya supaya lebih cerdas, tapi tetap kesel gitu, seakan-akan
Pak Chandra itu jelek-jelekin Pi Network. Saya nggak pernah jelek-jelekin. Saya dari awal selalu memberikan berita apa adanya. Ya. Jadi begitu saja update saya mengenai mainnet dari Pi Network yang ternyata ada dua. Yaitu enclosed network, network yang tertutup, sama open network. Enclosed network katanya akan mulai dijalankan Desember ini, ya. Tapi hanya bisa di antara Pioneer, hanya bisa tuker barang di aplikasi Pi. Ya Anda cari aplikasinya mana ya yang bisa tuker Fortuner, beli tuh Fortuner. Istilahnya bukan beli di sini, tuker tuh sama Fortuner. Bener nggak? Nah itu satu. Nanti baru jadi open network. Itu sudah dikasih tahu ya. Mulai Maret 14 paling cepat. Atau 28 Juni. Atau lebih lambat lagi. Tergantung maturity dari enclosed network ini. Tergantung kesiapan. Oke? Ini berita dari mereka loh. Saya cuma menyampaikan. Tapi Anda kalau masih nggak terima apa yang saya ini, Anda jelas bebek-bebek tunggu. Jangan marah sama saya. Oke? Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.